Sebuah rudal nuklir sedang menuju ke kota Anda saat ini. Anda mungkin hanya punya waktu sekitar 15 menit lagi. Jadi, apa yang akan Anda lakukan? Lari? Bersembunyi? Menelpon seseorang? Atau apakah Anda akan melakukan apa yang kebanyakan dari kita lakukan? Mengecek ponsel Anda. Lihat keluar jendela, lalu yakinkan diri Anda bahwa itu mungkin bukan apa-apa. Keraguan itu adalah hal yang membuat mereka terbunuh. Otak Anda memang dirancang untuk mengabaikan ancaman yang terasa mustahil, bahkan ketika hitung mundur sudah dimulai. Ini disebut aturan 7-10. Jadi bersiaplah, ambil buku catatan dan perhatikan baik-baik. Inilah cara bertahan hidup dari ledakan nuklir jam demi jam di pinggiran kota. Bab 1, pukul 08.07 pagi. 1. Pesan teks. David bukanlah orang yang suka bangun pagi. Dan sayangnya pada pukul 08.07 pagi di hari Selasa, dunia mungkin hanya berjarak 15 menit dari kehancuran. Tiba-tiba ponselnya bergetar, suara alarm yang menusuk memenuhi ruangan. David meraih ponselnya. Layar ponsel menampilkan, peringatan presiden, ancaman rudal balistik mendekat, segera cari tempat berlindung, ini bukan latihan. David membacanya sekali, lalu membacanya lagi. Pasti ini semacam penipuan atau tipuan. Pesan di ponselnya itu sudah jadi berita lama. Sistem peringatan darurat nirkabel FEMA atau WEA yang sama dengan yang mengirimkan pesan tentang banjir bandang dan Amber Alert melewati lalu lintas seluler biasa untuk mengirimkan peringatan. Sistem ini benar-benar kebal terhadap kemacetan jaringan pada jam sibuk. Dan itu adalah 12 menit di mana menara seluler di 3 negara bagian secara bersamaan menyelimuti area tersebut dengan siaran darurat yang sama. Hasilnya, jutaan ponsel berbunyi alarm pada saat yang bersamaan. Dan rudal yang masuk tidak menunggu jaringan bersih. Pada saat ponsel David bergetar, hulu ledak itu sudah setengah jalan menuju sasarannya, melaju dengan kecepatan sekitar 15 kali kecepatan suara. David, paling banter, hanya punya 15 menit. Saat ini dia berada di menit kedua. Di sebelah, tetangganya, Gary, sudah lebih dulu darinya. Atau setidaknya itu yang Gary yakini. Gary Kowalski, 43 tahun, telah mempersiapkan diri untuk momen seperti ini selama hampir 1 dekade. Dia punya tas evakuasi untuk setiap anggota keluarganya, diberi kode warna sesuai prioritas, tentu saja. Dia punya radio darurat bertenaga engkol, 3 generator cadangan, makanan kering beku, dan binder protokol darurat yang dilaminasi. Gary melihat peringatan itu dan dia sudah langsung bergerak. Dia sudah memuat truknya dengan persediaan darurat untuk 72 jam, senter taktis, dan radio CB. Dia menghabiskan 1 dekade untuk mempersiapkan hari di mana segalanya hancur berantakan. Masalahnya, Gary mempersiapkan diri untuk bertahan hidup setelah kehancuran, bukan bertahan hidup selama 48 jam pertama dia mundur dari jalan masuk rumahnya pada pukul 8.08 pagi dan langsung tancap gas. Sementara itu, David masih sibuk dengan ponselnya. Ini adalah salah satu fenomena psikologis yang paling banyak didokumentasikan dalam penelitian manajemen darurat, dan fenomena ini memiliki nama, yaitu milling. Segera setelah peringatan bencana, sebagian besar orang tidak langsung bertindak. Sebaliknya, mereka mengumpulkan informasi, mereka mencari konfirmasi, dan kemungkinan besar mereka menelpon seseorang untuk memastikan lewat orang lain bahwa ancamannya nyata. Pada tahun 2018, peringatan adanya rudal balistik yang datang dikirim ke setiap ponsel di Hawaii. Peneliti di Universitas Georgia mempelajari bagaimana orang benar-benar merespons. Beberapa orang merespons dengan kepanikan luar biasa, mengirim pesan perpisahan terakhir kepada orang yang mereka cintai. Emosi yang tak terbendung, permintaan maaf di ambang kematian. Namun sebagian besar orang ragu-ragu, mencoba memastikan kebenaran pesan tersebut sebelum bertindak. 45% responden dalam survei tentang bagaimana mereka merespons pesan tersebut mengatakan bahwa mereka tidak yakin dengan kredibilitasnya. 27% lainnya sama sekali tidak mempercayainya. Beberapa orang tetap menyelesaikan sarapan mereka, yang lain hanya mengabaikan pesan itu. Satu pria menurut studi tersebut kembali tidur. Peringatan itu berlangsung selama 38 menit sebelum akhirnya dikoreksi. Dalam rentang waktu itu, dengan pesan yang benar-benar menakutkan di setiap ponsel di negara bagian, respons manusia yang paling dominan pada dasarnya adalah, ya sudah. Waktu yang dibutuhkan kebanyakan orang untuk menentukan apakah peringatan itu kredibel atau tidak dan mengambil tindakan tertentu adalah sekitar 12 hingga 15 menit. Itu juga dalam peluncuran nyata, umumnya adalah batas antara hidup dan mati. David sudah menghabiskan 3 menit dari waktu itu. Dia melihat ponselnya lalu ke anak-anaknya. Matanya kembali melirik ke laci sampah di dapur. Terkubur di bawah menu makanan siap saji dan beberapa baterai mati, ada sebuah kartu laminasi dengan 6 poin penting. Dia membuatnya 2 tahun lalu setelah terjebak membaca Reddit sampai jam 2 pagi.
Baris pertama berbunyi, jangan mengungsi, segera turun ke bawah permukaan tanah. Waktu terus berjalan, masih ada 12 menit tersisa. Bab 2, 8:08 sampai 8:20 pagi. 12 menit terpenting dalam hidup David. Ketika sesuatu yang buruk terjadi, semua orang tahu kamu harus lari, kamu keluar, kamu bawa anak-anakmu, kamu bawa istrimu, kamu bawa dompet dan kunci-kuncimu. Kamu menjauh sejauh mungkin dari hal buruk itu dan kamu pergi dari tempat itu. Inilah narasi dari setiap latihan evakuasi yang pernah diikuti David. Bergerak berarti bertahan hidup, diam berarti kematian. Lembar laminasi itu jelas, jangan menunda dan jangan pergi. Istri David, Karen, muncul di ambang pintu dapur. Wajahnya pucat tanpa warna. Ia menunjukkan ekspresi seseorang yang belum menyadari bahwa dunia telah benar-benar berubah dalam beberapa menit terakhir. Ia bertanya apakah peringatan itu hanya latihan? David menggelengkan kepala. Bukan, ini bukan latihan. Mereka sedang membuang-buang menit yang tidak mereka miliki. David meraih anak-anak dan bergegas menuju ruang bawah tanah. Keseriusan situasi itu akhirnya disadari Karen dan kepanikan tergambar jelas di wajahnya. Gary Kowalski sudah berada di jalan selama 3 menit. Radio CB-nya berderak dengan transmisi. Kepanikan memenuhi frekuensi radio. Ia melirik keluar jendela dan melihat orang-orang berlarian tanpa tahu harus berbuat apa selanjutnya. Tapi Gary sudah punya rencana. Map darurat itu ada di kursinya dan terbuka pada bagian protokol evakuasi. Ia menuju ke pedesaan Indiana dan ke properti saudara iparnya, sekitar 140 mil ke barat. Tangki bensin penuh dan ia membawa energi bar serta paket ransum MRI militer. Tapi yang kurang dimiliki Gary adalah faktor perlindungan. Itu adalah ukuran yang digunakan oleh perencana darurat untuk menghitung seberapa besar sebuah bangunan atau kendaraan dapat mengurangi paparan radiasi dibandingkan jika berdiri di tempat terbuka. Faktor perlindungan sebesar 10 berarti Anda menerima 10 dosis radiasi yang akan Anda terima di luar. Faktor perlindungan sebesar 40 berarti Anda menerima 1/40 dosisnya. Truk Gary memiliki faktor perlindungan sebesar 2 dan itu pun sudah perhitungan yang terlalu baik. Literatur manajemen darurat tidak ambigu dalam hal ini. Sebuah mobil apapun sebenarnya, terlepas dari berapa banyak perlengkapan darurat di bagasi, terlepas dari berapa harganya, dari sudut pandang radiasi, pada dasarnya hanyalah jendela besar yang melaju. Rangka logamnya hampir tidak memberikan perlindungan apa-apa. Kacanya sama sekali tidak memberikan perlindungan. Perlindunganmu dari jatuhan radioaktif sama saja seperti berdiri di halaman depan rumahmu. Ruang bawah tanah standar di pinggiran kota lain cerita. Ya, bahkan yang belum selesai dibangun, agak lembab. Dengan pemanas air di pojok itu memiliki faktor perlindungan antara 10 hingga 40. Saat kamu bergerak ke tengah ruang bawah tanah, perlindungannya justru semakin meningkat. Beton, tanah, dan massa rumah benar-benar memberikan perlindungan nyata terhadap radiasi gamma. Dengan kata lain, kamu lebih mungkin meninggal karena paparan radiasi saat terjebak macet daripada saat berlindung di ruangan dalam yang kurang optimal. Gary mengulang rencananya dalam pikirannya. Dia sudah memikirkan segalanya kecuali lalu lintas. Jalan di depannya macet total. Setiap orang lain dalam radius 15 mil punya ide yang sama dengannya. Di suatu tempat di depan, seseorang membunyikan klakson keras-keras. Gary dengan gugup memeriksa jam tangannya dan menaikkan volume radio CB-nya. Setelah mengambil makanan, air, dan beberapa perlengkapan dari garasi, David membawa keluarganya ke ruang bawah tanah pada pukul 8.19 pagi. 12 menit setelah peringatan, tepat di batas akhir rentang waktu itu di mana data Hawaii menunjukkan kebanyakan orang akhirnya berhenti berpikir dan mulai bertindak, dia menutup pintu ruang bawah tanah di belakang mereka. Ruangan itu gelap dan lembab. Dia menyalakan senter di ponselnya saat anak-anak naik ke sofa tua. David duduk di samping mereka. Dia melihat ke poin nomor 2 di lembar laminasi, tangannya gemetar. Tetap di bawah permukaan tanah. Jangan naik ke atas untuk alasan apapun. Bahayanya tidak terlihat. Di luar, melalui jendela kecil ruang bawah tanah dekat langit-langit, langit tampak benar-benar normal, biru dengan beberapa awan melayang tanpa tujuan. Tidak ada yang terjadi, atau setidaknya tidak ada yang terlihat. Bab 3, 8.20 Padi Peti Mati Kaca. Ruang bawah tanah rumah Caruso bukanlah surga bagi para prepper. Tidak ada tempat perlindungan yang diperkuat yang dulunya merupakan standar di rumah-rumah yang dibangun pada tahun 1960-an. Tidak ada pakaian pelindung radiasi yang tergantung di dinding. Tidak ada persediaan makanan kering beku untuk 6 bulan yang disimpan di lemari. Mereka hanya punya sofa lama, pemanas air, dan dekorasi Natal dalam kotak-kotak tanpa label. Di pojok ruangan ada rak berisi makanan kaleng yang dibeli Karen secara panik saat pandemi dan kemudian dilupakan.
Sekarang itu menjadi persediaan makanan utama keluarga selama peristiwa yang benar-benar mengakhiri peradaban. David menghitung persediaan itu dalam pikirannya. 16 botol air di belakang kotak-kotak Natal. Pemanas air menampung 45 galon lagi jika memang diperlukan. Makanan kaleng, meskipun dia tidak tahu apakah ada yang sudah kedaluarsa. 2 ponsel, keduanya hampir penuh daya untuk digunakan sebagai senter. Dia seharusnya menaruh senter sungguhan di sini. Setiap kali dia selalu berpikir akan melakukannya nanti. Jika masih ada kesempatan nanti, dia tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Di luar, melalui jendela kecil persegi panjang di ruang bawah tanah, ada sesuatu yang berubah. Alarm mobil meraung di suatu tempat di ujung jalan. Lalu satu lagi. Lalu terdengar samar-samar suara teriakan. Anak David yang berusia 9 tahun mengintip keluar jendela. Istri Pak Kowalski ada di luar, katanya. David berjalan ke jendela dan melihat. Linda Kowalski berdiri di jalan masuk rumahnya dengan mengenakan jubah mandi, telepon menempel di telinganya. Dia berputar perlahan mencari sinyal atau mencari seseorang yang bisa memberitahunya bahwa ini tidak benar-benar terjadi. Dia melihat ke atas dan ke bawah jalan, berteriak ke telepon, lalu dia menengadah ke langit. Jika peringatan ini nyata, sesuatu sudah dalam perjalanan. David merasakan sentakan dingin karena tersadar. Dia sedang menyaksikan seseorang kehilangan waktu persis seperti yang pernah dia alami. Dia mondar-mandir ragu-ragu dan Gary pergi tanpa dia. David merasakan dorongan kuat langsung, hampir seperti naluri, untuk naik ke atas, membuka pintu depan dan memanggilnya masuk. Lalu dia membaca poin kedua lagi. Bahayanya tidak terlihat, jadi dia tetap di tempatnya. Ini terdengar seperti kegagalan moral, tapi penting untuk memperjelas apa yang sedang dan tidak sedang dilakukan David saat ini. Dia tidak memilih untuk membiarkan tetangganya mati. Dia memilih untuk tidak membuka pintu yang jika dibuka akan mengubah ruang bawah tanahnya dari tempat perlindungan tertutup menjadi tempat perlindungan yang tidak tertutup. Ini adalah skenario di mana ancamannya adalah partikel di udara yang tidak bisa kamu lihat, cium, rasakan, atau deteksi tanpa peralatan khusus. Dia melihatnya menghilang kembali ke dalam pintu depan rumahnya. David melihat ke bawah pada poin ketiga, tertulis, gelombang ledakan tiba 1 hingga 3 menit setelah kilatan. Merunduklah, tutupi kepalamu. Dia membuka mulutnya dan kilatan itu datang sebelum dia sempat berkata apa-apa. Bahkan melalui jendela kecil di ruang bawah tanah, bahkan pada jarak 20 mil, disaring melalui kaca dan beton, serta 6 kaki tanah Ohio, cahaya itu terasa aneh. Cahaya itu datang tanpa suara. Ini tidak seperti kilat atau lonjakan listrik. Ini datang dari segala arah secara bersamaan. Garis tipis rumput di luar jendela ruang bawah tanah berubah menjadi putih, lalu semakin putih, lalu menjadi warna yang begitu terang hingga otak manusia tidak punya nama untuk itu. Itu berlangsung selama 4 detik penuh dan ruang bawah tanah tetap sunyi. David merunduk dan menyuruh semua orang menutupi kepala mereka dan bersembunyi di belakang sofa. Karen mulai membantah, tapi David semakin tegas. Mereka bergerak dan David memeriksa jam tangannya lalu mulai menghitung. 90 detik. Itu yang tertulis di poin penting nomor 3. 90 detik dari kilatan cahaya sampai ledakan pada jarak 20 mil. Jika Columbus terkena, mereka berada di dalam radius itu. David sampai pada hitungan 71. Dalam satu momen, rumah itu sunyi. Di momen berikutnya, tidak lagi. Perubahan tekanan datang bukan sebagai suara, melainkan sebagai getaran yang menghentak. Getaran itu merambat melalui fondasi rumah dan naik ke lantai beton hingga menghantam telapak sepatu David, lututnya, dan dadanya. Pemanas air berdentang. Kotak-kotak berisi hiasan Natal bergeser di raknya. Sesuatu terjatuh di lantai atas, mungkin rak buku di lorong. Setelah jendela ruang bawah tanah berderak retak untuk terakhir kalinya, ruangan itu kembali hening. Beberapa mil jauhnya, truk Gary terparkir ditinggalkan di kemacetan lalu lintas. Radio CB masih berderak dengan suara-suara panik yang terputus-putus. Gary tahu dia terjebak, bahwa dia tidak bisa sampai ke rumah saudara iparnya. Jadi dia melakukan apa yang dilakukan orang lain. Dia keluar dari mobil. Orang-orang berteriak dan saling dorong di antara mobil-mobil. Para pengemudi meninggalkan kendaraan mereka. Gary hanyalah satu orang lagi yang terjebak antara rasa takut dan naluri. Lalu langit berubah menjadi putih. Untuk sesaat semua orang di jalan tol berhenti. Teriakan, lari, kepanikan. Semuanya membeku di bawah cahaya yang lebih terang dari apapun yang pernah bisa dilihat mata manusia. Gary menatap ke arah kota. Sebuah kolom api dan asap menjulang ke langit. Akhir dunia yang telah ia persiapkan selama bertahun-tahun akhirnya tiba. Namun semua persiapannya ada di dalam truk. Map dokumen darurat masih terbuka di kursi penumpang.
Persediaan masih tersimpan di bagian belakang dan Gary berdiri tepat di tempat yang seharusnya tidak ia tempati menurut rencananya sendiri. Di luar, dia menatap ke arah kilatan itu. Di ruang bawah tanah, David mengangkat kepalanya. Dia memandang keluarganya yang berdesakan di belakang sofa tua. Putrinya Emma memeluk ibunya erat-erat. David dengan cepat memeriksa keadaan. Tidak ada luka atau darah dan pemanas air masih menyala. Yang lebih penting, rumahnya masih berdiri. Dia menghela napas. Listrik padam. Senter ponselnya adalah satu-satunya sumber cahaya di bawah. Di atas ada sesuatu yang menetes. Mungkin pipa atau jendela atap. Dia melihat keluar jendela ruang bawah tanah. Langit masih biru, tapi burung-burung sudah berhenti berkicau. David melihat poin keempat yang berbunyi, ini belum berakhir. Awan jatuhan radioaktif sedang mendekat. Jangan buka pintu atau jendela apapun. Ini adalah aturan yang paling penting. Perut David terasa menciut saat dia tahu ini baru permulaan. Sekarang mereka harus menunggu. Bab 4, pukul 8.23 pagi, jam yang sunyi. Rumah itu masih berdiri yang menurut ukuran apapun adalah kabar baik. David tahu ini adalah kabar baik. Otaknya dengan tepat memahaminya sebagai kabar baik. Namun, ada sesuatu yang sangat tidak memuaskan tentang selamat dari ledakan nuklir. Karena bagian yang selalu dibayangkan semua orang, bola api, kehancuran seketika, semuanya selesai dalam waktu kurang dari 2 menit. Apa yang terjadi setelahnya, jika Anda cukup jauh dari pusat ledakan, terasa tidak dramatis. Dan itulah jebakannya. Otak manusia adalah mesin pengenal pola yang telah menghabiskan ratusan ribu tahun di sabana Afrika, belajar menilai ancaman berdasarkan sifat-sifat yang terlihat. Jika seekor predator muncul, ia tampak seperti predator. Jika terjadi kebakaran, akan ada asap. Jika banjir datang, biasanya ada air. Ancaman itu muncul, otak Anda menandainya, dan tubuh Anda merespons. Sistem itu bekerja. Radiasi gamma tidak menampakkan dirinya. Ia tidak berwarna, tidak berbau. Radiasi ini tidak memiliki suara khas tanpa bantuan alat penghitung Geiger. Radiasi ini tidak memancarkan tanda panas atau sensasi fisik apapun pada tingkat paparan yang saat ini bergerak menuju rumah Caruso ke arah barat laut dengan kecepatan sekitar 15 mil per jam. Gelombang kejut awal dari ledakan permukaan tanah yang menghantam Columbus menghasilkan tekanan udara yang sangat besar di seluruh kota. Namun ledakan permukaan tanah juga menyebabkan hal lain. Ledakan itu menyedot sejumlah besar tanah, beton, aspal, dan puing-puing ke dalam bola api itu sendiri. Material tersebut menjadi radioaktif dan hancur menjadi partikel mikroskopis. Kemudian, partikel-partikel itu terbawa angin sebagai jatuhan radioaktif. Dan pada tahap ini, awan tersebut sama sekali tidak terlihat seperti awan. Itu terlihat seperti tidak ada apa-apa. Dan sekarang sudah 11 mil jauhnya. Keluarga David memiliki waktu sekitar 44 menit sebelum awan tak terlihat yang membawa jatuhan radioaktif melayang di atas rumah mereka. Setiap menit mereka tetap berada di dalam rumah yang tertutup rapat akan meningkatkan peluang mereka untuk selamat. Putrinya tidak tahu apa-apa tentang itu. Dia hanya ingin tahu di mana kucingnya. David melihat poin nomor 4. Jangan membuka jendela atau pintu apapun. Ini adalah aturan yang paling penting. Putranya melihat ke arah jendela ruang bawah tanah yang retak, lalu dia bertanya kepada ayahnya, jika bomnya sudah meledak, kenapa mereka masih di sini? Itu pertanyaan yang tepat. Ledakan sudah terjadi, ledakan sudah berlalu. Rumah masih berdiri, langit masih biru. Sebelum David bisa menjawab, terdengar suara benturan dari atas. Sekali, 2 kali, lagi. Seseorang mengetuk pintu depan dengan keras. David tidak bergerak. Sebuah bayangan melintas cepat di depan jendela ruang bawah tanah, lalu berhenti. Linda Kowalski muncul di balik kaca. Wajahnya pucat, tertutup abu, ketakutan. Dia melihat mereka. Sebuah kepalan tangan menghantam jendela. Tolong! Hantaman lagi. Perut David serasa amblas. Setiap nalurinya menyuruhnya untuk membiarkan Linda masuk. Tapi dia tidak bisa. Dia menggenggam tangan putranya dan membalikan badan anaknya. Satu hentakan terakhir di kaca, lalu hening. Bom bukanlah yang membunuh sebagian besar orang. Yang membunuh sebagian besar orang dalam situasi seperti ini adalah keluar terlalu cepat. Inilah aturan 7-10. Ini adalah bagian yang tidak pernah dibicarakan orang karena mengharuskan kita duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Cara kerjanya seperti ini. Untuk setiap 7 kali lipat peningkatan waktu setelah ledakan, tingkat dosis radiasi turun 10 kali lipat. Pada 7 jam, tingkat dosis di luar adalah 1/10 dari tingkat dosis pada jam pertama. Pada 49 jam itu menjadi 1/100, yang berarti waktu itu sendiri menjadi senjata melawan jatuhan radioaktif.
Setiap jam, David dan keluarganya tetap berlindung di balik lapisan beton, kayu, insulasi, dan tanah yang secara dramatis mengurangi dosis yang mereka serap. Setelah 48 jam, seorang penyintas yang berlindung dengan benar mungkin hanya menerima sebagian kecil dari dosis radiasi yang diderita oleh seseorang yang terpapar di luar selama 2 hari yang sama. Perhitungannya tidak rumit. Sebenarnya ini adalah salah satu proposisi matematika yang lebih sederhana yang pernah ditemui David dalam karirnya sebagai manajer TI. Perhitungannya hanya membutuhkan 48 jam di ruang bawah tanah, dan itulah bagian yang sulit. David melirik ke poin kelima. 48 jam minimal. 24 jam adalah batas mutlak jika memang terpaksa. Jangan biarkan siapapun meyakinkan Anda sebaliknya, termasuk diri Anda sendiri. Lalu sesuatu berubah di luar jendela ruang bawah tanah. Perubahannya halus, sesuatu yang tidak akan Anda sadari jika Anda tidak sedang memperhatikan. Jika Anda tidak menghabiskan 51 menit terakhir menatap sepetak kecil halaman depan itu dan kaca retak serta langit di atasnya, cahayanya berbeda. Cahaya itu lebih menyebar. Seolah-olah matahari telah bergerak di balik awan yang sangat tipis dan tinggi yang meratakan bayaman di halaman depan. David menatap pohon ek milik tetangganya. Pada waktu pagi seperti ini, bayangannya seharusnya tajam. Namun tepinya justru buram. David melihat poin nomor 6 dan membacanya sekali, lalu mengulanginya lagi. Ia menatap jendela lalu melihat keluarganya. Bab 5, pukul 9.16 pagi. Hujan hitam. Jika Anda melihat partikel-partikel jatuh di luar, jangan mendekati jendela. Ini adalah jatuhan radioaktif. Itu mematikan. Itulah poin nomor 6. David menyuruh semua orang untuk pindah ke tengah ruangan. Tidak ada kepanikan dalam suaranya. Tapi Karen tahu ada sesuatu yang tidak beres. Dia langsung berdiri dan mulai memindahkan sofa. Di luar jendela ruang bawah tanah, sesuatu mulai jatuh. Benda itu melayang turun dengan gerakan malas tanpa arah, seperti salju, seolah tak peduli pada gravitasi. Warnanya seperti abu, teksturnya seperti pasir halus, dan perlahan-lahan menutupi halaman depan rumah Caruso, atap mobil Linda Kowalski, serta bekas tangan yang ia tinggalkan di jendela ruang bawah tanah. David memperhatikan debu abu-abu perlahan menghapusnya. Sebagian besar debu radioaktif yang dihasilkan oleh ledakan di permukaan tanah terdiri dari partikel-partikel yang cukup besar untuk terlihat oleh mata telanjang. Ini tidak banyak dipahami, tetapi gambaran umum tentang radiasi adalah pembunuh tak kasat mata. Sinar, gelombang, dan pancaran dari sumber bercahaya yang tidak bisa kamu lihat atau sentuh. Debu radioaktif dari ledakan di permukaan tanah tidak seperti itu. Sebenarnya, itu adalah baja, beton, dan jaringan tubuh manusia. Semuanya diuapkan di titik ledakan, tersedot ke dalam bola api dan terkena radiasi oleh reaksi nuklir. Pada titik itu, semuanya hanya mengikuti hukum fisika dasar. Apa yang naik, pasti akan turun. Partikel abu-abu halus itu jatuh ke halaman rumput, kap mobil dan pohon ek, serta ke rambut dan kulit siapapun yang kebetulan sedang berdiri di luar. Jika Anda tinggal di tempat yang normal dan Anda bisa melihat salju di bulan Juli, sebaiknya segera cari tempat berlindung. Tidak percaya? Pada tanggal 1 Maret 1954, Amerika Serikat meledakkan senjata termonuklir yang disebut Castle Bravo di atol Bikini, Kepulauan Marshall. Itu berkekuatan 15 megaton, kira-kira 1000 kali lipat dari senjata yang menghancurkan Hiroshima, dan hampir 3 kali lipat dari perkiraan para perencananya sendiri. Ledakan itu menguapkan 10 juta ton pasir, karang, dan air, lalu mengubahnya menjadi awan debu radioaktif selebar 100 mil. Ketika awan itu mencapai atol Rongelap, 110 mil dari lokasi uji coba, debu radioaktif itu tampak seperti salju. Anak-anak bermain dengannya. Orang dewasa tetap bekerja di halaman mereka. Rongelap pun dievakuasi. Dampak kesehatannya sangat serius dan berkepanjangan, bahkan mematikan, sehingga seluruh atol akhirnya dinyatakan tidak layak huni. Selama 2 hari berikutnya, aturan 710 menjadi seperti bom waktu. David melihat ponselnya, baterai tersisa 23%. Dia membuka aplikasi catatan dan menemukan angka-angka yang dia salin dari Reddit 2 tahun lalu ke dalam lembaran yang dilaminasi. Jika seseorang keluar sekarang, anggap itu sebagai dosis radiasi 100%. Tunggu 7 jam dan dosisnya sekitar 10% dari itu. Tunggu 49 jam dan turun menjadi 1%. Setiap jam mereka tetap di ruang bawah tanah ini. Peluang mereka untuk selamat sedikit demi sedikit meningkat. Di luar, debu radioaktif yang menutupi halaman depan Caruso sedang berada di titik paling berbahaya. Inilah saat tingkat dosis radiasi mencapai puncaknya. Partikel-partikelnya masih baru, sangat radioaktif, dan menempel di setiap permukaan di lingkungan sekitar. Saat terburuk justru adalah saat di mana tampaknya tidak ada apa-apa yang terjadi. David memikirkan Linda Kowalski yang menggedor kaca, lalu dia berhenti.
Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Dia menghitung ulang dan menatap lembaran yang dilaminasi itu. Angkanya sangat jelas. Perbedaan antara beberapa jam pertama dan beberapa jam terakhir adalah perbedaan antara mati karena sindrom radiasi akut dan duduk di sini 48 jam dari sekarang, masih hidup dan bertanya-tanya bagaimana membangun kembali apa yang tersisa. David sekarang mulai menyadari bahwa inilah sebenarnya tujuan dari lembaran yang dilaminasi itu sejak awal. Mengetahui pada saat ini, pada jam yang tepat ini, ketika setiap neuron di tubuhnya memberitahu bahwa bahaya sudah lewat. Tetapi angka-angkanya berkata lain. Pada pukul 9.31 pagi, jatuhan radioaktif sudah cukup terlihat jelas, sehingga bahkan kaca jendela bawah tanah yang retak dan berdebu pun tidak bisa menyembunyikannya. Halaman depan berwarna abu-abu, pohon ek berwarna abu-abu, jalanan berwarna abu-abu, mobil-mobil yang terparkir juga berwarna abu-abu, setidaknya yang masih memiliki semua jendelanya. Semua tampak seperti musim dingin yang sunyi dan tanpa warna. Emma bertanya apakah kucing-kucing itu boleh masuk lagi ke dalam rumah. Dia tidak suka basah, katanya. Dia juga tidak suka salju. David memikirkan kucing itu yang duduk di ambang jendela dapur berjarak 11 anak tangga dan satu pintu yang sangat penting dari ruang bawah tanah. Dia membayangkan dirinya melintasi dapur, membuka kunci pintu itu. Itu hanya butuh 1 menit atau 1 kesalahan. Jendela lantai dasar memiliki faktor perlindungan sekitar 1. Dengan kata lain, seolah-olah jendela itu tidak ada. Pada pukul 9.44 pagi, radio CB Gary Kowalski yang ditinggalkan di kursi penumpang berderak untuk terakhir kalinya. Suara kresek sesaat lalu hening. Jalan raya telah berubah menjadi tempat parkir. Pengemudi yang meninggalkan mobil mereka tergeletak, tak bergerak di antara lajur-lajur. Debu abu-abu menutupi mereka. Jam terus berdetak dan aturan 7/10 terus bekerja. Bab 6. Pukul 9.16 pagi, 48 jam. Debu radioaktif turun selama 6 jam. Keluarga itu memakan buah persik. Mereka makan sup kalengan karena kompor camping ada di garasi dan untuk ke garasi harus membuka pintu dan itu tidak akan terjadi. Karen duduk dalam gelap dan membuat daftar di ponselnya tentang semua yang akan mereka butuhkan ketika semua ini berakhir. Sejak mereka bertemu, respons Karen terhadap bencana adalah logistik. Sekitar jam 3 sore, David mulai memikirkan Gary Kowalski dengan cara yang berbeda. Pagi itu, Gary tampak seperti contoh yang jadi peringatan. Pria yang telah menghabiskan 1 dekade mempersiapkan diri untuk akhir dunia. Dan sekarang, David tidak begitu yakin. Gary memahami sesuatu yang hampir tidak dipahami orang lain. Bahaya sebenarnya bukanlah bomnya, tapi segala sesuatu yang terjadi setelahnya. David memikirkan Linda, tentang suaranya di luar jendela ruang bawah tanah, tentang para tetangga yang tidak pernah sempat masuk ke bawah tanah. Lalu dia memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Keluarga Caruso bukanlah orang-orang yang mempersiapkan diri untuk kiamat. Mereka juga bukan ahli bertahan hidup. Mereka hanya punya 6 poin di selembar kertas yang dilaminasi. Pada akhirnya, rencana itu cukup dimasukkan ke dalam laci barang-barang tak terpakai. Terkadang itu sudah cukup. Persiapan Gary membawanya dengan penuh keyakinan pada satu keputusan yang paling mungkin membunuhnya. Evakuasi dengan mobil lebih berbahaya daripada berlindung di ruang bawah tanah. 6 jam setelah ledakan, perbedaan yang mulai terbentuk pada pukul 08.07 pagi kini sudah terlihat nyata. Itu ada di dunia nyata. Dalam beberapa jam pertama setelah terpapar radiasi dosis tinggi, gejala prodromal mulai muncul. Mual, muntah, diare, lemas, kelelahan. Bagi mereka yang berada di luar saat hujan debu radioaktif, mereka yang terlalu lama berdiam atau mengevakuasi diri dengan mobil dan terjebak, tubuh kini mulai mengirimkan tagihan pertama atas keputusan-keputusan itu. Bagian paling kejam dari sindrom radiasi akut adalah apa yang terjadi selanjutnya. Setelah gejala prodromal awal, ada tahap laten, di mana pasien tampak dan merasa sehat secara umum selama beberapa jam, bahkan hingga beberapa minggu, lalu mereka kembali jatuh sakit dengan parah. Tubuh tampak pulih, orang-orang merasa lebih baik, mereka membuat rencana, lalu tagihannya harus dibayar lunas. Ini bukan masalah David saat ini. Masalah David adalah pertanyaan tentang dekontaminasi. Karen telah bertanya apa yang terjadi jika mereka harus naik ke atas lalu kembali turun. Jawabannya adalah sabun dan air. Lepaskan pakaian luar sebelum masuk kembali, mandi dengan sampo bukan kondisioner. Karen memandangnya dengan tidak percaya. David menjelaskan bahwa kondisioner rambut mengandung senyawa yang dapat mengikat partikel radioaktif langsung ke helai rambut Anda. Kontaminasi tersebut kemudian terperangkap di bawah lapisan protein. Melepaskan lapisan pakaian luar saja dapat menghilangkan hingga 90% kontaminasi radioaktif. Ini adalah sesuatu yang sangat sederhana dan efektif.
sehingga seringkali mengejutkan orang-orang yang telah menghabiskan bertahun-tahun dan ribuan dolar untuk mempersiapkan skenario seperti ini. Tepat 24 jam setelah peringatan, David naik tangga ruang bawah tanah sendirian untuk pertama kalinya. Anak-anak sedang tidur. Karen tidak berusaha menghentikannya. Fajar yang redup dan berwarna abu-abu menembus tirai yang rusak, memperlihatkan apa yang tersisa. Dapur berantakan. Jendela tenggara hilang. Pecahan kaca berserakan di setiap permukaan. Lapisan debu abu-abu tipis menutupi meja dapur. Rak buku tergeletak tertelungkup di lorong, persis seperti yang dia prediksi. Radio di atas meja dapur mati. Tetap berada di dalam rumah selama 48 jam telah mengurangi paparan radiasi total keluarga David sekitar 99% dibandingkan dengan 1 jam pertama di luar. Mereka tidak membutuhkan bunker untuk bertahan hidup atau buku panduan persiapan yang lengkap. Kedua penyintas yang diketahui dari ledakan Hiroshima yang berada paling dekat dengan hipocentrum selamat karena mereka berada di bawah tanah di ruang bawah tanah beton yang terlindungi. Penyintas terdekat yang diketahui, seorang pria bernama Eizo Nomura, berada di ruang bawah tanah sebuah bangunan beton bertulang hanya sekitar 150 meter dari titik nol. Ia hidup hingga usia 84 tahun, ia tidak memiliki tas evakuasi. Dia memiliki ruang bawah tanah dan cukup beruntung berada di dalamnya, sama seperti David dan keluarganya. David menemukan kucing itu di lemari pengering di atas tangga, bunker pribadinya sendiri sejak sekitar pukul 08.22 pagi hari sebelumnya. Entah bagaimana, kucing itu benar-benar baik-baik saja. Di luar, dunia tidak demikian. Sekarang kamu tahu cara bertahan dari ledakan nuklir. Tapi apa yang terjadi jika kamu terjebak dalam hujan radioaktif? Cari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada tubuhmu akibat radiasi, cara terburuk untuk mati. Atau tonton ini.